Hai, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seru lagi nih dengan psikolog klinis yang biasanya mengatasi kasus-kasus dewasa. Biasanya kasus-kasus orang tua. Biasanya kan kita ngobrol tentang anak-anaknya. Nah, kita hari ini akan bahas dari sudut pandang orang tuanya. Sebagai orang tua, nggak ada manual booknya. Dan itu banyak sekali dipengaruhi pengalaman kita waktu kecil sebagai anak-anak. Kenapa ya kita marah kalau anak kita nggak beresin kamar? Kenapa ya kita nggak marah kalau misalnya dia makan nggak habis? Atau ada juga, kenapa ya kalau dia makan nggak habis kita marah, tapi kalau rumah berantakan nggak apa-apa. Nah, itu dipengaruhi pengalaman kita waktu anak-anak. Nah, kita akan bahas seru dengan psikolog klinis ini. Yuk, jangan lupa untuk tekan gambar belnya untuk video-video selanjutnya dan like dan share kalau kamu suka. Sampai ketemu. Oke. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan ngobrol seru dengan psikolog klinis yang biasanya menangani kasus-kasus dewasa. Nah, beliau adalah Mbak Dian Oriza. Halo, Mbak. Hai Nat, halo Bapak Ibu Beliau, sekalian. iya seru banget, saya sampai grogi nih ngobrol sama Mbak Dian. Saya kenalin dulu ya Mbak Dian. Boleh Mbak silahkan. Dian ini lulusan Fakultas Psikologi Indonesia sebagai psikolog klinis dan mendapatkan gelar doktor di bidang psikologi. Dan saat ini sudah 18 tahun praktik sebagai psikolog klinis dan juga dosen di Universitas Indonesia. Banyak banget pengalamannya dan berbagai klien yang biasanya kasus-kasusnya depresi, ya Mbak ya, kecemasan, masalah emosional, masalah perilaku, dan pendekatannya juga mendekati pendekatan yang emosional ya, nanti yang digunakan di dalam sesi-sesinya. Dan itu menarik banget nih Mbak, hari ini kita mau ngobrol soal pengasuhan ya. Biasanya Oh, kalau saya ngobrolnya biasanya tentang anak-anaknya, nah hari ini ngobrolin tentang orang tuanya nih. Nah, ada yang kurang nggak Mbak? Kayaknya panjang banget kan enggak, sebenarnya cukup. gelarnya. Orang tua perlu kenal banget nih. Mbak Dian super dan memang ahlinya di bidang masalah-masalah dewasa, kasus-kasus yang depresi, kecemasan, masalah emosi. Dan itu banyak di orang tua loh Mbak taunya sekarang. Kadang-kadang masalah anak itu sebetulnya um, awalnya dari masalah orang tua ya. Misalnya orang tuanya juga mudah cemas atau mungkin moodnya terganggu, lalu kemudian berdampak pada anggota keluarga yang lain ya. Jadi Iya, memang, karena uh, keluarga kan sistem ya. Kalau sistem kan setiap unitnya kalau ada masalah isu di setiap unit nanti the whole family juga terdampak ya. Dan yang biasanya yang terdampak yang paling lemah siapa? Anak-anak. Jadi ya, anak-anaknya ya. kadang-kadang kemudian anak-anak kan bisa sensitif ya, bisa merasakan ketegangan orang tua Ya. atau kepanikan, kecemasan, kemarahan, penolakan gitu ya. Jadi memang orang tua perlu perlu apa? Sayangnya tuh nggak ada kursus orang tua yang nggak ada manual book ya buat jadi orang tua ya. Iya, nggak ada sekolahnya lagi ya Mbak ya. Jadi orang tua ya. Nggak ada gelarnya lagi. Tiba-tiba nikah langsung punya anak. Udah punya Iya, anak nih gitu, makanya udah isi. makanya persiapan menjadi orang tua itu sebetulnya dimulai dari keluarga. Kita bisa mendidik anak kita dan nanti mempersiapkan mereka untuk jadi orang tua juga ya, supaya keluarga atau generasi berikutnya juga lebih sehat secara mental Iya, ya. iya, 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 Jadi setuju. kalau kita bisa dari kita mulai dari pengasuhan yang lebih efektif, empatik gitu ya. Nanti diharapkan kan anak kita juga tumbuh kembangnya relatif sehat mental, nanti juga cucu kita berarti juga sehat mental, nanti cicit kita juga sehat mental. Bangsa Sampai ke kita cicit jadi ya Mbak bangsa ya? yang sehat mental deh. Sampai ke cicit segala juga ya Mbak mempengaruhi ya? Iya, kalau di konteks memahami orang dewasa tuh sebetulnya kita perlu atau memahami semua kasus ya, perlu Ya. konteks keluarga ya, membuat kita jadi ngerti, oh keluarga ini apa energinya kayak gini, oh Hmm. banyak isu-isu apa di keluarga itu yang kita juga kadang-kadang kalau memahami
konteks individu atau konteks orang dewasa kan nggak bisa lihat satu pribadi aja, tapi lihat sekitarnya, proses tumbuh kembangnya, bagaimana dia value apa dari generasi sebelumnya gitu. Oh, bahkan melihat value dari generasi sebelumnya ya. Besar banget Kalau misalnya tanggung jawabnya ya Mbak ya sebagai orang tua. iya, iya, kan kita itu penting banget. Kalau saya pernah dengar quotes ya Mbak Nadia, Iya, iya. apa warisan terbesar yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah kebahagiaan kita. Kalau kita bahagia, kita sehat, tentu anak-anak kita juga menjadi pribadi yang tangguh ya, pribadi yang juga sehat. Iya. Gitu. Nah, berarti dengan tanggung jawab yang tadi besar dan nggak ada sekolah, nggak ada manual booknya ya Mbak untuk jadi orang tua. Seperti apa nih orang tua harus mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua atau calon orang tua mempersiapkan diri? Kalau menjadi pribadi yang sebenarnya gini, untuk menjadi orang tua kita perlu banget untuk mengenal isu-isu pribadi kita. Karena menjadi orang tua itu kita punya proses sendiri, anak-anak kita juga nanti berproses sendiri. Semakin kita memahami proses internal kita, memahami apa sih yang membuat kita frustrasi, memahami apa sih needs kita, kebutuhan kita tuh apa, bagaimana sih saya berelasi sama pasangan, saya berelasi sama orang tua saya, semakin kita reflektif, semakin kita menyadari bahwa kita nggak bisa impose atau memaksakan pengalaman atau value kita pada anak kita. Kita bisa semakin menyediakan ruang dia untuk belajar dan bertumbuh sebesar-besarnya, sebisa-bisanya kita, tapi juga menjadi lingkungan, menawarkan lingkungan yang kaya, ya, baik secara emosional, secara pengalaman, stimulasi kan nggak cuma stimulasi barang-barang, mainan gitu ya, tapi juga stimulasi interaksi, apa sih yang bisa kita tawarkan kalau kita tenang, kita bisa mengambil kita bisa berefleksi gitu. Kita nggak lagi melampiaskan emosi kita pada anak, tapi kita bisa nahan dulu, kita bisa sadar dulu, ini saya marah karena apa ya? Kita nggak otomatis melampiaskan ke orang-orang terdekat kita, gitu. Tapi kita bisa menahan diri dulu untuk lihat, oh saya stres karena ini, oh ini masalah saya di kantor, jadi mungkin ini yang membuat saya stres, saya jadi marah sama anak atau sama pasangan gitu. Nah, kayak gitu tuh kemampuan untuk berefleksi. Di pasangan juga gitu. Pada akhirnya mungkin salah satu yang perlu komunikasi, selain refleksi, komunikasi. Saya mengkomunikasikan kebutuhan saya kalau saya takut ya saya bilang, kok saya takut ya. Kalau anak kita kenapa-napa, kok saya takut ya kamu kayaknya kita komunikasinya kurang baik misalnya gitu, saya cemas loh tentang satu dan lain hal misalnya gitu, jadi bisa mengkomunikasikan karena mengkomunikasikan emosi positif lebih gampang ya. Iya betul. Kalau emosi negatif susah. Dan tadi yang refleksi dan komunikasi ini sangat jarang ya Mbak di budaya kita. Kita kan apalagi komunikasikan emosi negatif, aduh jangan nangis dong, udah jangan sedih ya, jangan marah. Jadi kita jadi punya stigma atau punya pemikiran bahwa ini emosi-emosi yang negatif ini nggak boleh disampaikan nih ke orang lain. Padahal penting ya Mbak ya? Penting, karena kan emosi itu bagian dari kalau saya ngajar kuliah psikologi emosi juga nih ya, jadi jadi belajar saya jadi belajar tadi udah tertembak-tembak tuh Mbak. Saya suka bilang sama mahasiswa saya juga ya, emosi itu kan mempunyai dasar biologis. Emosi itu ada fungsi survival-nya. Kalau kita nggak merasa takut, kita nggak tahu bahwa ada bahaya yang mengancam. Kalau kita nggak merasa sedih, kita nggak tahu bahwa ada sesuatu yang nggak beres, bahwa kita kehilangan orang-orang yang penting gitu ya. Jadi punya emosi negatif itu penting banget untuk kita tahu bisa menjadi alarm untuk kita punya alarm. Jadi emosi itu termasuk emosi negatif itu alarm.
alarm tanda bahaya, alarm tanda bahwa kita ditinggalkan kelompok, jadi kita kesepian tuh kan alarm, saya kok nggak punya teman ya, saya berarti punya kebutuhan untuk terkoneksi nih, itu membuat kita, oh ya saya menghubungi orang lain, kayak gitu tuh. Jadi emosi itu mau positif atau negatif mengkomunikasikan kebutuhan internal kita gitu. Ada ada survivalnya ya, ada makna survival gitu. Jadi penting banget. Nah, sekarang di dunia modern ini misalnya takut, kita kan aneh ya kalau takut terus-menerus ya. Kalau dulu kita takutnya sama apa, beruang, sama macan gitu ya. Kalau sekarang kita takutnya sama corona yang nggak kelihatan ya. Iya. Nah, itu kan insting survival ya. Saya harus survive, saya harus bertahan supaya nggak sakit, supaya nggak ini. Jadi sebenarnya perlu. Takut juga gitu kalau anak-anak kecil kali, kalau Mbak Nadia kali menangani misalnya takut monster, takut apa gitu ya. Jadi artinya ada bahaya yang mengancam. Nah, pada anak-anak kan tidak bisa, anak-anak itu kan nggak bisa berpikir seabstrak orang dewasa ya Mbak Nadia ya. Tangannya beda. Jadi mereka cuma bisa men-sense ini ada sesuatu yang bahaya, tapi nggak bisa membuktikan bahayanya apa. Cuma lihat orang tuanya tegang. Setiap mau keluar rumah misalnya tegang. Setiap mau ini marah-marah, pakai masker, gitu. Anak-anak kan nggak tahu. Maksudnya ada corona. Corona itu apa? Ada virus. Ya terus kena apa? Gitu. Itu kan mereka nggak bisa lihat ya. Kalau gitu, mereka kayak ada visualisasinya gitu. Kadang-kadang sekarang sih corona di visualisasi sebagai monster juga ya. Nah, itu membantu kita untuk, tapi kan nggak kelihatan. Nah, pada anak-anak ketegangan itu tetap terasa. Orang tua perlu mengolah ketegangannya sendiri supaya apa? Supaya nggak tertransfer. Kira-kira gitu sih, Mbak. Emang perlu banget kita mengolah supaya kita nggak tertransfer ya. Iya ya, istilahnya jangan sampai kita nyampah di kehidupan anak ya. Lewat sama-sama kita ya, biasanya saya suka ngomong gitu ke klien-klien. Gimana caranya kita beresin dulu ya. Gimana caranya ngelola sampah-sampah kita ya, Mbak ya. Nah, untuk orang tua yang ngerasa mungkin kenapa cemasnya tinggi banget, kenapa ngerasa nggak nyaman, bisa nih konsultasi sama Mbak Dian di GCDC ya. Karena Mbak Dian sangat ahli di bagian kasus-kasus dewasa dan biasanya menangani orang tuanya. Nah, penting banget sebenarnya kadang-kadang kebanyakan bahkan ya Mbak ya, masalahnya bukan di anaknya loh Mbak, tapi di orang tuanya gitu ya. Orang tuanya susah banget untuk tadi merefleksi atau kayak bercermin, ini ada apa sih, kenapa saya marah kalau dia nggak bisa mandi, kenapa saya marah kalau dia teriak, kenapa saya marah kalau dia mukul kepala saya. Ada beberapa orang tua yang kalau kena anaknya tantrum nggak apa, tapi kalau udah kena pas bagian kepala tuh ngamuk langsung. Wah, ngamuknya udah sampai kalap gitu. Tapi itu kenapa ya? Itu yang perlu kita refleksiin ya, Mbak ya. Kalau kepala itu kan emang sebenarnya tempat harga diri. Ya nggak? Iya, betul. Harga diri, tempat kehormatan. Jadi beberapa orang kalau kepalanya disentuh itu jadi sensitif banget gitu. Misalnya kayak makanya kita nggak boleh pukul anak di kepala juga, kayak menampar apalagi. Itu kan ini juga harga diri anak juga gitu. Bakal terluka banget kalau sampai wajahnya tuh disentuh dengan cara yang kasar, sama sih. Jadi emang ada bagian tubuh juga kalau di emosi itu juga ada simbol-simbolnya juga ini bagian gitu. Apa gitu-gitu ya. Jadi emang tubuh kita itu kan kompleks juga ya, menyimpan emosi ya, banyak emosi di tubuh kita. Kita menyimpan emosi di mana sih? Nah itu tuh kayak gitu tuh kayak kita perlu aware ya. Saya nyimpan emosi di mana ya? Di dada kah? Di leher? Jadi kayak tercekat, atau di kepala pusing, atau di tangan kayak gitu, pengen gitu, atau di perut jadi kayak muter-muter. Kita perlu aware ya, oh ini saya lagi merasa cemas nih, makanya perut saya muter-muter. Oh saya lagi kok tanganku keringet dingin ya, apa ya emosiku, apakah aku takut atau cemas, kok aku gemeter, apa nih emosinya kalau aku gemeter gitu. Ya kita mengelola itu dan belajar untuk, kalau di orang dewasa tuh kita belajar menerima, mengobservasi, belajar mindful ya. Iya. Mindful, oh ini emosi ini lagi singgah, lagi datang gitu. Jadi daripada kita buru-buru melampiaskan, kita belajar dan mengenali dulu, oh kalau emosi ini di tubuh saya rasanya kayak gini, membuat saya ingin melakukan apa.
gitu. Emosi itu kan selalu pasti membuat saya ingin melakukan apa. Jadi ada kecenderungan tindakan. Kalau marah, saya membuat saya kecenderungan tindakannya apa? Membuat saya ingin merusak, gitu ya. Kalau marah kan ingin jadi merusak, entah itu ngomong menyakitkan atau itu merusak barang gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi ada kecenderungan tindakan juga. Nah, kita perlu mengenali apa sih pemicu dari emosi kita. Sebelum marah, sebelum ada emosi itu saya mikirnya apa? Terus tubuh saya rasanya apa? Terus biasanya kalau saya merasa ini perilaku saya apa? Nah, kalau kita bisa mengenali emosi kita bisa membentuk. Kalau kita bisa memahami, kita bisa membentuk. Kita bisa jadi arahkan, oh kalau marah, saya kecenderungannya kayak gini. Berarti saya bisa bentuk supaya tidak melakukan apa misalnya agresi atau menyakiti pasangan, menyakiti anak, misalnya kayak gitu. Oh gitu. Kita bisa ubah. Kalau kita kenal, kita bisa ubah. Jadi kita penting banget untuk mengenali emosi kita. Penting banget buat kenal dulu ya Mbak ya. Misalnya saya marah nih biasanya pengen mukul anak saya nih, gitu ya. Mungkin tadi mengenali terus bisa mengubahnya apa kita jadi mukul tepung roti gitu ya. Sekalian bikin adonan. Gitu kali ya Mbak ya maksudnya ya. Tapi penting banget buat kenal dulu ya. Itu bisa mengarahkan, bisa juga kita kadang-kadang kalau Bapak Ibu marah, coba deh rasanya kan emosi marah itu kan nggak enak banget. Kita pengen buru-buru keluarin. Dan keluarin itu kadang-kadang ya jadi merusak. Bisa nggak kalau misalnya kita merasa marah, kita tunggu dulu nih, rasanya kayak gini. Kadang-kadang marah itu kan cepet banget ya. Cepet banget. Tunggu dulu, jangan buru-buru dikeluarin. Oke, tunggu dulu. Kita ngitung dulu. Kita kayak gini rasanya marah, kita aware dulu. Nanti baru kalau kita udah intensitasnya udah mulai mereda, turun, terus baru kita berespon. Mama tadi marah loh sebenarnya sama kakak. Kakak tuh mama yang membuat mama marah tuh ini loh gitu. Jadi tetap diekspresikan, tapi tidak dengan intensitas yang tinggi yang berpotensi merusak ya, termasuk merusak relasi. Oh, oke. Berarti tadi step pertamanya mengenali dulu ya, Mbak ya. Ini saya kenapa nih, gitu ya. Lalu step kedua. Karena emang aku mengenali pikiran dulu ya, apa sih yang membuat saya marah? Kalau anak nurut, misalnya gitu ya. Atau kalau pasangan nggak membantu. Atau kalau misalnya, nah itu kan kena apa? Hal-hal tertentu memicu. Kalau anak nggak nurut kok saya jadi terpicu marah. Tapi kalau dia keberantakin rumah, aku nggak apa-apa loh. Misalnya gitu ya. Iya. Tapi kalau dia misalnya ngerubah barang, aku nggak apa-apa loh. Tapi kalau dia ngelawan, membantah, saya terpicu. Atau ada orang-orang yang kalau berargumen nggak apa-apa. Tapi kalau sampai barang nggak ditaruh di tempatnya, saya bisa snap. Misalnya gitu. Jadi kan tiap orang punya kerentanan sendiri-sendiri, Mbak Nadia. Nah, itu yang perlu dikena apa? Di tempat tertentu saya rentan. Apakah ini karena saya dulu diajarin sama orang tua saya? Kamu harus taruh barang di tempatnya, kalau enggak papa mama hukum, misalnya gitu. Iya. Kita juga gitu kan. Apakah kalau anak ngelawan, saya jadi snap karena dulu kalau di rumah saya begitu kita orang tua ngomong, ya itu harus didengerin dan harus dikerjain, misalnya gitu. Jadi apa yang sementara di keluarga lain yang kayak gitu nggak masalah. Jadi kan ada kerentanan ya. Iya. Bagaimana nih saya mengelolanya? Saya punya value apa sekarang yang mau saya share ke anak-anak saya, ke pasangan, ke keluarga? Bagaimana mengajarkan? Tapi sebenarnya itu kan tentang respect misalnya. Bagaimana sih mengajarkan menghormati tanpa harus bernada tinggi, misalnya gitu ya. Iya. Nah, berarti tadi pertama kan mengenali ya Mbak ya, walaupun susah banget ya Mbak ya itu kadang kita sendiri nggak kenal kenapa ya kalau saya marah tuh kayaknya ini tegang, kenapa ya kalau saya grogi kok perutnya tadi ya taunya juga ada tempat penyimpanan emosi di tubuh kita gitu. Kenapa kalau dipukul kepala saya marah? Nah setelah mengenali walaupun itu sulit ya Mbak buat orang tua, kira-kira step selanjutnya harus gimana tuh Mbak? Mengenali membantu kita mengambil jarak, jadi kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Saya marah toh. Kasihan saya marah. Iya. Kayak sama gini Mbak Nadia, bagaimana kita memperlakukan bayi yang menangis.
Bayi yang menangis, kalau menangis tuh kita apain sih? Kita marah-marahin nggak? Kita diam kamu gitu kan nggak ya? Bayi menangis kan kita timang ya, kita gendong gitu. Sama diri kita yang marah ini, emosi marah ini, jangan-jangan juga bayi yang sedang menangis. Jadi kita perlu sayang, marah ya, it's okay ya, tenang ya gitu. Iya. Oh, kayak bicara sama diri sendiri ya Mbak ya? Berefleksi itu mengenai sebetulnya mengambil jarak sama diri sendiri. Jadi marah, kasihan. Kamu marah karena kamu nggak nurut ya sama kamu gitu. Oke. Nggak bisa, kasihan. Iya. Emang pengen ya kalau anak itu selalu nurut sama kita. Pengen ya pasangan itu selalu ngomongnya nice sama kita. Sayang. Pasti sedih ya, pasti saking sedihnya sampai marah gitu. Atau sebetulnya di bawah marah kamu ada sedih ya gitu. Jadi kita menimang-nimang diri sendiri dulu. Nah, kalau udah tenang, ya kan bayi kan kalau udah tenang baru deh kita taruh, kita tidurin. Sama kalau diri kita udah tenang, baru deh habis itu kita mengerjakan yang emang penting buat kita apa. Ngomong sama anak, mendidik anak. Kita bilang, kakak jangan kayak gitu, itu bikin mama jadi sedih. Kakak jangan kayak gitu sama papa tuh terluka loh. Coba ngomongnya bisa nggak baik-baik? Adek mau ini atau kakak mau ini, coba ulangi ngomong kayak gitu lagi gitu. Kita juga mengajarkan anak untuk ngomong santun ya. Iya. Kita karena kita nggak juga meledak gitu kan. Kalau anak itu kan ngelihat ya nggak sih, ngelihat apa yang kita lakukan. Belajar ya lewat lingkungannya ya Mbak. Jadi cara anak itu meregulasi emosi juga melihat bagaimana orang tua meregulasi emosi. Kalau kita bisa marah, terus kita bisa bilang, mama kecewa, mama marah. Tadi adek nggak mau beresin ini, mama jadi ini. Ayo, next time jangan gitu, coba. Karena mama ini tuh mungkin anaknya kelihatannya mesal. Kita bisa mengamati emosi anak ya. Oh, anaknya menyesal. Kakak menyesal. Kakak boleh loh minta maaf sama mama gitu. Misalnya gitu. Coba. Terus kita pandu. Kakak menyesal, Ma, minta maaf. Misalnya gitu, oke. Oh iya, sama mama juga menyesal. Kakak tadi nggak bisa bantu, tapi mama senang sekarang. Gitu, jadi mama senang juga loh kamu minta maaf. Yuk kita beresin sama-sama. Gitu, jadi karena kita menimang diri kita sendiri, kita juga take care diri kita sendiri ya. Kita merawat. Jadi yang kita rawat itu bukan anak kita, tapi diri kita juga. Itu yang penting itu. Itu penting. Selain rawat anak, diri juga suami ya. Iya, suami atau kita sangat fokus sama anak ya. Suaminya nggak keurus. Gitu ya. Nah, itu berarti kan dulu kan ada quotes juga ya, Mbak ya. Buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Itu saya dulu suka, apaan sih ini, jangan suka menghakimi dong gitu. Jangan suka. Tapi taunya itu benar-benar terjadi ya, bahwa bagaimana bahkan orang tuanya nenangin diri ketika marah mempengaruhi bagaimana si anak juga nenangin diri tadi ketika marah. Caranya bisa sama ya ketika orang tuanya juga sulit untuk nenangin diri. Nah, kira-kira apa sih Mbak efeknya ketika orang tua yang punya tadi tanda kutip sampah atau punya luka, punya kesedihan, kecemasan, punya masalah yang perlu sebenarnya ditolong, tapi saat ini mungkin belum ditolong, apa sih efeknya kira-kira di anak-anak? Yang pasti disregulasi emosi. Misalnya begini, yang paling sering ya kalau mereka dibesarkan dalam lingkungan di mana emosi negatif itu tidak diperkenankan diekspresikan. Ya. Misalnya jangan sedih, jangan marah, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi misalnya orang tuanya marah, jangan takut dong, berani dong. Tapi orang tuanya juga mungkin ada ketidakpercayaan diri misalnya gitu. Ya. Itu kan membuat anak-anak juga jadi bingung ya. Dan ketika mereka takut, mereka nggak berani bilang bahwa mereka takut. Gitu. Atau mereka bertanya-tanya, saya lebay nggak ya? Kok saya takut ya? Saya baperan nggak ya? Itu kan omongan anak-anak sekarang. Saya kayaknya baperan deh ya. Oh, itu juga pengaruh ya? Drama nggak nih? Saya drama nggak? Kayaknya gitu.
Sehingga apa? Mereka nggak yakin sama emosi mereka sendiri. Karena emosi mereka tidak pernah valid ya, namanya Mbak Nadia, apa tuh bahasa sekarang tuh? Emosi mereka tidak pernah dianggap valid. Sehingga anak-anak jadi bingung, apakah saya wajar punya emosi seperti ini? Saya iri hati sama kakak atau adik saya. Apakah ini wajar? Saya kan harusnya sayang sama kakak adik. Jangan-jangan iri hati itu sebenarnya wajar-wajar aja. Sekarang bagaimana mengelola dan mengekspresikannya gitu kan? Kalau misalnya nggak boleh iri sama kakak, tapi terus kita jadinya marah-marah terus sama kakak kita atau sama adik kita, atau kita ngerebut mainan dia terus. Itu kan kita perlu address ya. Ayo, kamu iri ya, atau kamu sedih, mama main dulu sama kakak. Yuk sekarang mama main sama kamu, atau kita bikin special time. Dengan recognize emosi, anak jadi tahu, oh ini saya. Kalau kita sensitif sama emosi kita sendiri, kita gampang banget sebetulnya membaca emosi anak-anak atau membaca emosi orang lain ya. Jadi kita perlu sensitif sama emosi kita sendiri. Terus, oh ini kayaknya iri deh. Kakak, apakah kakak ada iri sama adik? Misalnya gitu kita bisa tanya. Iya, soalnya mama main melulu sama adik. Atau soalnya adik sakit, ditungguin. Kalau kakak nggak pernah ditungguin kalau sakit. Misalnya gitu. Itu kan kita bisa bisa recognize, oh gitu. Terus kita bisa cari solusi ya. Kita bikin special time buat kakak, misalnya special time-nya apa? Baca buku cerita yang kakak suka sebelum tidur, kalau hari Senin, Selasa, Rabu. Nanti kalau yang ini sama ini sama ini, adik. Nanti kalau malam minggu sama minggu malam rame-rame gitu. Jadi yang pilih cerita kakak, kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu adik, kalau minggu mama, bener gitu. Artinya itu perlu diadres sebagai keluarga, kita ngetim ya, selesaikan bareng, dan orang tua bisa bertindak sebagai ayah. Jadi gitu sih kalau kita bisa bentuk. Nanti anaknya belajar, oh jadi emosi kayak gini tuh kayak gini namanya. Emosi kayak gini diatasinya dengan cara pembagian yang adil. Kalau iri kan kadang-kadang merasa karena nggak ada perlakuan tidak adil ya. Adalah alarm bahwa ada suatu ketidakadilan yang terjadi. Seperti yang saya bilang tadi, emosi selalu alarm dan selalu bentuk komunikasi dari dunia internal kita. Jadi kalau emosi iri, misalnya ke kakak atau ke adik, mengkomunikasikan apa? Ada sesuatu ketidakadilan yang dipersepsikan, dan persepsi itu boleh-boleh aja dong, ya kan? Iya, betul. Berarti memang kuncinya di orang tua ya Mbak ya, tadi bahkan orang tuanya harus mengenali emosi dulu, harus peka ya, supaya dia bisa tahu nih anaknya ini kayaknya iri deh, anaknya ini kayaknya sedih deh. Nah, tadi juga efeknya akhirnya anaknya juga nggak bisa kenalin deh emosinya, dan emosi itu sumber ketika kita berinteraksi sama orang ya Mbak ya, berelasi, bekerja nanti, kuliah, sekolah, dan bisa jadi sumber masalah-masalah lain di interaksi sosial dan yang lain-lain ya, seperti membuat luka juga dalam kehidupan mereka. Jadi penting banget untuk pertama kita mengenali emosi dan bersahabat kali ya sama emosi-emosi kita. Bersahabat, aduh saya suka banget kata-katanya. Abis kadang-kadang gini loh Mbak Nadia, kita sering banget seneng kalau punya emosi positif, ya kan? Tapi kan emosi negatif juga alarm, bukan cuma emosi. Ya, kalau kita selalu bahagia, kita pasti punah. itu juga horor loh Mbak, selalu bahagia. Itu kan yang selalu ketawa-ketawa biasanya di mana tuh? Ketawa terus nggak pernah sedih. Iya. Ya, mereka juga nggak mungkin gitu, karena kita tadi beragam ya Mbak emosinya. Luas banget, banyak banget. Marah aja shape-nya banyak ya. Ada marah, ada sampai ngamuk, murka gitu ya. Ada marah kecil, marah banyak ya Mbak ya. Annoyed ya, dari annoyed ya, mulai iritasi apaan sih gitu. Itu kan juga udah terganggu. Ada yang sampai apaan sih gitu. Itu udah naik tuh intensitasnya. Nah, itu nggak diajarin tuh Mbak. Ya udah sampai nggak pernah diajarin ya, bahkan kita kayaknya di edukasi, di pendidikan juga nggak masuk tuh pelajaran tentang emosi ya.
Kayaknya Iya, ini benar udah sih. penting banget ya. Jadi menurutku anak-anak perlu mengenal semua cakupan emosi, mulai dari emosi negatif sampai positif, dan kemudian itu semua di-embrace ya, di-embrace itu oke aja. Nah, kita sebagai orang tua jangan-jangan juga perlu meng-embrace emosi kita juga. Kalau kita sedih, kita ya sedih, ibarat ada bayi yang nangis, kita apain sih kan? Oh, kesian ya, sedih ya, Iya. gitu kan, kita timang. Ayo yuk, main yuk. Kita jangan-jangan perlu mulai telepon teman kita. Gue butuh teman ngobrol nih, Zoom bareng yuk, atau apa misalnya gitu ya. Iya. Gitu sih, kalau misalnya marah marah kayak gitu tadi. Kalau misalnya kecewa, ya jangan-jangan mesti ditimang juga. Kasihan kecewa ya. Yuk nanti Iya. itu sih, lebih ke gitu. Jadi kalau kita aware, kita kenal, kita bisa direct, kita bisa arahkan, kita bisa bentuk ya. Gitu. Prinsipnya gitu. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu sih Mbak Nadia ya. Iya. Soalnya kalau kita udah oke, kita keluar. Ya intinya kita mengenali diri sendiri supaya kita bisa membentuk. Terus misalnya kita bicara sama, bagaimana sih kita marah ke misalnya ke Mbak di rumah. Anak kan juga lihat ya, oh gitu caranya ngomong sama Mbak di rumah. Berarti aku bisa dong ngomong kayak gitu juga. Misalnya gitu. Oh iya. Atau misalnya cara ayah ngomong ketika ada orang yang ngerem mendadak. Misalnya apa? Kita marah-marah di jalan, gitu ya. Terus anak lihat, itu caranya marah sama orang di jalan. Oh, ngomongnya bisa kayak gitu. Itu kan anak-anak menyerap, belajar, berarti saya boleh dong mengekspresikan kekesalan ketika tujuan saya tidak tercapai, atau ada orang yang menghambat tujuan saya, cara saya mengekspresikannya kayak gitu. Itu kan juga belajar ya. Iya, betul. Betul. Nah, kalau udah dicoba dengan tadi cara-caranya Mbak Dia, masih susah, menurut saya kita perlu konsultasi ya Mbak ya. Karena kita penting untuk membangun atmosfer rumah itu bahagia dan menyenangkan buat anak-anak sehingga mereka bisa berkembang, bisa bertumbuh, bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh tadi menurut Mbak Dian. Nggak apa-apa kok kita konsultasi, nggak apa-apa kita juga ditolong. Kita pun pasti nggak ada kehidupan yang sempurna, kita pun membawa sampah-sampah masa lalu. Dan itu perlu diselesaikan, perlu kita bantu supaya kita bisa berinteraksi dengan anak, berelasi dengan anak dengan menyenangkan. Nah, monggo Bapak Ibu kalau mau konsultasi sama Mbak Dian, ini mumpung ahlinya banget ini ada, silahkan nanti hubungi admin GCDC dan bisa ngobrol, kita sama-sama membuang-buang sampah itu ya Mbak ya. Recycle ya. Recycle, sampahnya di recycle ya, supaya kebahagiaan keluarga itu juga tetap terjalin, dan juga ya pernikahan dan keluarga itu kan jangka panjang ya, itu perlu dibangun, dibentuk, dipupuk setiap hari, dan lewat kita mengenali kita sendiri, membantu diri kita sendiri, itu akhirnya memupuk kebahagiaan di keluarga kita. Nah, Mbak, ada nggak kata terakhir nih buat para orang tua untuk selalu bahagia dan happy as a parent? Suaranya masih keputus-putus, Mbak. Sorry. Buat orang tua sih, yang udah. Anda bayangkan ketika ke 50 tahun atau mungkin yang bisa disampaikan yang Bapak Ibu sekalian udah hadir lagi. Jaringannya emang pagi ini lagi kurang bagus. Iya. Oke, silakan Mbak. Penuh kayaknya. Mungkin yang saya bisa sampaikan ke orang tua begini, bayangkan ketika misalnya anak-anak kita sudah ulang tahun perkawinan ke let's say berapa? 21? 25 gitu? Apa yang Bapak Ibu sekalian lihat dari anak-anak? Value apa yang Bapak Ibu ingin lihat dari anak-anak? Ingin anak-anak menjadi pribadi yang seperti apa? Nah, itu mungkin yang bisa kita mulai dari sekarang. Dalam 24 jam ke depan, apa sih yang bisa kita lakukan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang kita lihat di usia ke 21 itu. Kalau misalnya
kita ingin mengajarkan anak-anak kemandirian, jangan-jangan dalam 24 jam ke depan ini apa sih latihan kemandirian yang bisa saya berikan. Sesuai dengan umur loh ya, kalau bayi ya janganlah. Iya. Kalau misalnya saya ingin menjadi anak saya bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, apa sih sesuai umur, exercise yang bisa saya berikan. Kalau saya ingin anak saya menjadi leader atau berani mengambil keputusan dan apa sih yang harus saya berikan, pilihan-pilihan apa yang perlu saya berikan supaya anak belajar membuat keputusan sendiri. Misalnya gitu, sesuai umur sekali lagi. Jadi kita bisa mengexercise, menyediakan lingkungan yang juga bisa nurture value kita supaya keluar ya, atau supaya tertanam, supaya anak-anak menjadi pribadi yang kita kan membekali ya, orang tua itu membekali. Kita sebisa-bisanya memberi bekal yang cukup supaya mereka nanti survive, supaya mereka nanti bisa menjadi pribadi yang bisa mengatasi tantangan mereka sendiri. Karena tantangan mereka sendiri akan beda sama tantangan kita sekarang. Yang jelas kita perlu memberi bekal secukup-cukupnya supaya apa? Ya kalau mereka tangguh, mereka bisa mengembrace semua emosi, baik itu emosi negatif atau emosi positif, tentu akan menjadi anak yang lebih steady, stabil. Saya tahu saya punya emosi negatif, oke juga punya emosi positif, tapi saya menjadi pribadi yang stabil. Begini caranya merespon tantangan dunia. Gitu. Iya, wah mantap deh. Nah, untuk orang tua yang punya signal-signal atau alarm emosi negatif yang sering banget nih ketika main sama anak atau berinteraksi dengan anak, misalnya, aduh kok saya marah-marah mulu nih sama anak, aduh saya pengen mukul nih, aduh kok saya kayaknya teriak mulu. Nah, itu adalah signal atau alarm di mana Anda perlu konsultasi atau perlu diskusi dengan para ahlinya untuk membantu diri kita mengenali emosi kita sehingga kita bisa berinteraksi dengan anak dengan cara yang menyenangkan. Terima kasih Mbak Dian. Aduh aku belajar banyak loh Terima dari kasih. Ibu. Terima kasih juga Nat. Sampai ketemu terus ya, sehat selalu Mbak. Iya, sama-sama. Mbak Nadia juga, Bapak Ibu sekalian juga ya di rumah sehat-sehat, tetap mendukung keluarga dan mendukung diri sendiri juga. Iya, oke, bye. Iya. Bye.